Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hasan Albana di Albanas Channel. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal TIU, Tes Intelijensia Umum untuk Seleksi Sekolah Kedinasan tahun 2020 beserta tips dan trik cepatnya. Ini video yang part 1 ya, kita belum bahas semua, nanti ada video part 2. Jadi di video ini ada deret angka, kemudian ada silogisme, kemudian ada figural, dan juga hitung cepat. Baik, kita mulai saja soal yang pertama. Ini tentang deret angka, ada 1, 6, 4, 11, 9, 16, 16, 21. Nah, kita coba saja dari 1 ke 4 itu plus 3. Oke, dari 4 ke 9 itu plus 5. Kalau dari 9 ke 16 itu plus 7. Nah, ini sudah terlihatkah polanya? Plus 2 plus 2 plus 2, coba kita di sini plus 9. Apakah ketemu? Kalau kita plus 9 di sini 15. Oh, ternyata di jawabannya tidak ada. Kita cari pola yang lain. Satu ini berarti 1 pangkat 2 kan? Nah, 1 pangkat 2 itu 1. Kalau kita lompat 1 di sini 2 pangkat 2 itu 4. Ini 2 pangkat 2. 4. Ini 3 pangkat 2, 3 kali 3 9. Ini 4 pangkat 2 16. Oh, berarti di sini 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat. Jadi di sini bukan 15, 25. Kita lihat di pilihan jawaban. Oh, ternyata ada 25. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Nah, karena kita menghitungnya cepat, kita abaikan dulu ini. Kalau kita tidak ketemu, baru kita gunakan, kita coba cara lain gitu loh. Nah, ada 28, 34, 22, 46, minus 2. Nah, karena ini angkanya sedikit, saya perkirakan ini tidak lompat-lompat. Jadi kesini, 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 kesini. Nah, 28 ke 34 itu berarti plus 6, ya kan? Dari 34 ke 22 itu minus 12, ya. Dari 22 ke 46 itu plus 24, plus 24. Oke, dari 46 ke minus 2 itu pasti minus 48. Nah, ini sudah diketahui polanya nih. Dari 6 ke 12 itu dikali 2, dari 12 ke 24 itu kali 2 juga, dari 24 ke 48 juga dikali 2. Berarti di sini juga kali 2, 96. Nah, berarti selisih dari minus 2 ke 96. Apakah plus apa minus? Di sini plus, kemudian minus, kemudian plus lagi, kemudian minus lagi, berarti di sini plus. Jadi 96 minus 2 jadi 94. Oke, jawabannya adalah D, 94. Next. 6, 12, 9, 18, 15, 30, 24, 48. Kita coba dari 6 ke 9 itu plus 3. Nah, dari 9 ke 15 plus 6. Oke, dari 15 ke 24 itu plus 9. Nah, berarti ini kan kesini plus 3,
sini plus 3. Jadi ke sini juga plus 3, di sini plus 12. 24 plus 12 36. Kita lihat di pilihan jawaban apakah ada 36. Oh, ada. Jadi jawabannya D, 36. Oke, soal selanjutnya. Nah, ini pengetahuan yang seperti ini juga diperlukan untuk kalian mengikuti SKD, tes intelijensi umum. Nanti ada bagian mungkin keluar yang seperti ini. 1 gross itu berapa lusin? 1 gross itu kalau dibuat buah atau pak PCS ya, itu 144 piece, 144 buah. Berarti 144 buah itu dibagi 12, jadi 12 lusin. Kalau ini ditanyakannya kan lusin, jadi 1 gross itu 12 lusin. Kalau ditanyakannya piece, nah berarti 1 gross itu 144 piece. Nah, ini 12 lusin. Kalau 1 kodi itu 12 piece. Kalau 1 lusin itu 12 piece. 1 rim itu 500 piece atau 500 buah. Nah, itu harus kalian ingat-ingat barangkali keluar soal yang seperti ini. Oke, ini hitung cepat. Kita operasionalkan dulu yang dalam kurung yang paling depan. 16 bagi 2, 8. Ditambah minus 5 dikali 2 itu minus 10. Oke, minus kali minus plus. Nah, ini plus 3. Kalau minus kali minus plus, sekali plus plus. Pokoknya kalau kaliannya sama, minus minus plus plus plus, minus minus plus. Kalau kaliannya beda, plus kali minus minus, minus kali plus minus. Nah, pokoknya yang beda itu minus. Ini 8, ini 8, berarti di sini ada plus kali minus, minus 10 plus 3, 8 dikurangi minus 10 minus 2 plus 3, jadi 1. Oke, jawabannya adalah 1. B. Soal selanjutnya, jika X 0,675 plus 7,011 plus 8,24532 dan Y sama dengan 15, maka nah kalau ada soal seperti ini tidak usah dihitung satu persatu. Ini kita cara cepat aja, misalkan 8 plus 7 itu udah 15, berarti di sini pasti koma atau bisa jadi ke 16. Berarti X itu lebih besar daripada Y, karena itu X itu nilainya 15, sekian. Kalau Y itu 15 pas 15,000. Jadi 15 X itu lebih besar daripada Y. Jawabannya adalah A. Nah, pakainya logika saja, 8 tambah 5 itu 15. Komanya nggak usah dihitung, ini di belakang koma pasti. Misalkan ini koma berapa, nah nggak usah dihitung, biar cepat. Nah, kita lihat lagi soal selanjutnya. Hasil dari 5100 tambah 525. 5000 kita jumlahkan dulu. 5100 tambah 525 itu 5625. Nah, kan gini. Di sini pilihannya ininya di belakangnya di 5 nih. Kalau 67,6 pasti di belakangnya, kalau ini kan akar, masih akar, berarti akar itu kan akar dari ini, misalkan di belakangnya 6, ini 6 kali 6 36, nggak mungkin. 4 kali 4 16, tidak mungkin. Nah, ini kemungkinan ini 5 kali 5, nah, ini pasti 5. Nah, atau cara lain, misalkan 70 itu 70 kuadrat itu 4900. Kalau 80 kuadrat
80 kuadrat. 8 kali 8 64. Nah, 6400. Berarti 5625 itu diantara 70 dan 80. Ya pasti 75. Pasti 75 kuadrat. Hasilnya ini 5625. Jawabannya C. Selanjutnya, nah ini soal tentang silogisme. Semua seniman kreatif, sementara ilmuwan tidak kreatif. Kesimpulannya adalah, nah caranya kalau misalkan kalian bingung, kalau kalian bisa menerawang itu lebih bagus, itu lebih cepat mengerjakannya. Tapi kalau misalkan kalian bingung, tidak yakin, kita buat seperti ini caranya ini. Misalkan ini itu seniman, semua seniman kreatif, berarti ini semua seniman kreatif. Kemudian sementara ilmuwan tidak kreatif, berarti ada irisannya seperti ini. Nah, ini ilmuwan, ini ada ilmuwan, ini ilmuwan tidak kreatif, dan ini adalah ilmuwan yang kreatif, atau seniman yang ilmuwan juga, atau ilmuwan yang kreatif. Jadi kesimpulannya adalah sementara ilmuwan bukan seniman. Nah, ini ada ilmuwan yang bukan seniman. Oke, kita lihat dulu yang lain. Tidak ada ilmuwan yang seniman. Tidak ada yang ilmuwan yang ternyata ada ilmuwan yang seniman ini. Nah, ini irisannya kan di sini. Jadi ini salah. Sementara individu yang kreatif bukan seniman. Individu yang kreatif bukan seniman. Oh, ini kan yang kreatif itu kan seniman. Seniman itu kan kreatif. Nah, sementara individu yang kreatif bukan seniman, itu tidak ada di premis 1 maupun premis 2. Kemudian ini juga salah. Sementara ilmuwan kreatif, sementara ilmuwan kreatif. Nah, sebagian ilmuwan kreatif. Oke, ini juga benar. Semua ilmuwan kreatif. Nah, ini tidak mencakup atau tidak mengcover premis yang kedua ini. Ini hanya premis 1. Semua ilmuwan kreatif. Oh tidak, semua ilmuwan tidak kreatif. Ini kan ada yang tidak kreatif. Jadi ini salah. Oke, jadi kita lihat A dan D. Sementara ilmuwan bukan seniman. Oke, sementara ilmuwan bukan seniman. Sementara ilmuwan kreatif. Nah, karena di sini kan sementara ilmuwan tidak kreatif, berarti ada ilmuwan yang kreatif. Kalau misalkan sementara ilmuwan kreatif itu tidak mencakup premis 1. Jadi kalau yang D cukup premis ini saja, premis yang kedua saja. Sementara ilmuwan kreatif. Nah, sementara ilmuwan kreatif. Nah, itu kan sementara ilmuwan tidak kreatif. Sementara ilmuwan kreatif berarti tidak mencakup premis yang pertama. Kalau jawaban A, sementara ilmuwan bukan seniman, berarti ini sementara ilmuwan bukan seniman, itu mencakup premis 1 dan premis 2. Oke, jadi jawabannya A. Kalau masih kurang paham bisa komentar di kolom komentar ya. Baik, selanjutnya, jika harga premium naik, maka harga kebutuhan pokok naik. Konvers dari pernyataan tersebut adalah, nah ini tentang konvers. Konvers itu kita ibaratkan pernyataan pertama itu P, kemudian maka I. Nah, ini kan soalnya seperti ini. Jika P maka Q. Kalau konvers itu dibalik. Jika Q maka P. Nah, ini namanya konvers. Jika Q maka P. Soalnya itu jika P maka Q. Konversnya jika Q maka P. Nah, jadi
Kita lihat, soalnya jika harga premium naik, maka harga kebutuhan pokok naik. Jadi konteksnya adalah jika harga kebutuhan pokok naik, maka harga premium naik. Kita lihat, jika harga kebutuhan pokok naik. Jika kita lihat C, jika harga kebutuhan pokok tidak naik, oh salah. D, jika harga kebutuhan pokok naik, maka harga premium naik. Jadi jawabannya adalah D. Nanti converse diingat ya. Kemudian selanjutnya, pernyataan jika laba tinggi maka karyawan sejahtera mempunyai inverse, yaitu inverse, tadi converse, sekarang inverse. Ada soal jika P maka Q. Nah, inverse itu yang berlawanan dari P. Jika berlawanan dari P, maka berlawanan dari I. Nah, ini soalnya, jika laba tinggi maka karyawan sejahtera. Nah, ini P, jika P maka I. Nah, kita buat inverse-nya. Yang berlawan dari laba tinggi itu labanya rendah atau labanya tidak tinggi. Jika labanya tidak tinggi atau labanya rendah, kita lihat laba rendah. Oh, ini laba rendah, ini laba rendah. Maka berlawanan dari Q, karyawan sejahtera, berarti karyawan tidak sejahtera. Karyawan tidak sejahtera, jawabannya B. Jika laba rendah maka karyawan tidak sejahtera. Pokoknya jika P maka Q. Kalau inverse-nya itu berlawanan jika berlawanan dari P maka berlawan dari Q. Nah, ini jawabannya B. Lagi tentang silogisme lagi, kontraposisi pernyataan jika saya mengantuk maka saya tidur adalah. Nah, kontraposisi itu jika ada pernyataan P sama dengan Q, atau jika P maka Q, kontraposisinya itu Q-nya di depan yang berlawanan dari Q, maka berlawanan dari P. Nah, Q-nya di depan kebalikan dari Q, maka P berlawanan dari P. Nah, itu loh. Kontraposisi jika saya mengantuk maka saya tidur. Ini kan jika saya mengantuk itu P, maka saya tidur itu I. Kita buat I-nya di depan tapi berlawanan dengan Q. Berarti jika saya tidak tidur. Oke, kita cari jika saya tidak tidur. Nah, ini D dan salah bukan D. E. Jika saya tidak tidur, ini salah. Jika saya tidak tidur maka saya tidak mengantuk. Jelas jawabannya adalah E. Nah, ini P-nya kan jadi berlawanan tuh, berlawanan. Nah, ini. Yang di belakang jadi di depan, yang di depan jadi di belakang, dan dibuat berlawanan keduanya. Oke. Nah, ini tentang figural. Kira-kira jawabannya apa ya? Kita lihat, ini ada segitiga kecil, jadi segitiga besar. Oke, berarti ini ada persegi kecil jadi persegi besar. Nah, persegi besar dalamnya ini bulat, ini segitiga. Nah, ini dalamnya bulat, itu dalam segitiga. Nah, ininya tetap segitiga itu tetap hitam, ininya kotak berarti tetap putih, dan segitiganya tetap hitam. Yang hitam tetap hitam, yang putih tetap putih. Berarti gini jawabannya, kotaknya putih, segitiganya hitam. Jawabannya A. Oke. Soal selanjutnya, ini ada di sini. Oke, ini di sini. Oh, ini di sini 1, di sini 2, jadinya ini.
Oh, ini juga kan, ini di sebelah sini, kemudian di sebelah sini yang kedua, jadinya ini dan ini. Berarti yang ketiga, karena ini ada di sini dan ini di sini, yang kedua itu ada di sini, berarti yang pertamanya itu pasti di sini, karena kotak yang pertama ini, kotak yang pertama ditambah kotak yang kedua jadi kotak yang ketiga. Jadi kita cari yang hitamnya di atas ini nih, sebelah kiri atas, jawabannya B. Oke, jawabannya B. Selanjutnya kita cari perbedaan dari gambar. Nah, kita lihat ini ada 3, keritingnya ada 3. Ini 4-nya ada berapa? 4-nya. Keritingnya ada 4. Ini keritingnya ada 5. Ini keritingnya ada 7. Ini keritingnya ada 9. Ini bilangan ganjil, bilangan ganjil, bilangan ganjil, bilangan ganjil. Sendiri yang bilangan genap. Jadi jawabannya adalah B. Ini yang beda sendiri. Nah, kita lihat, cari yang beda lagi. Kalau kita putar jadi ininya menunjuk ke atas, bola ini ada di sebelah kanan. Oke, kita putar lagi ini ke atas, bolanya ada di sebelah kiri. Oh, ini A dengan B beda. Kita lihat yang lain. C, putar ini ke atas, bola ada di sebelah kiri. Kemungkinan jawabannya A, karena A ini sudah beda dari yang lain. Tapi kita lihat ini sebelah kiri, ini juga sebelah kiri bolanya. Berarti benar. Jawabannya yang beda sendiri adalah pilihan jawaban A. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ada 15 soal tadi yang sudah kita bahas, lumayan. Jangan sampai kita tiap harinya tidak latihan, meskipun sedikit. Yang penting tiap hari kita latihan, harus konsisten. Baik, terima kasih. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Kalau ada yang belum ngerti atau ada yang ditanyakan atau mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tetap belajar, semangat, dan berdoa. Terima kasih.